Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Manasik Haji yang ke-8. Ini kami lagi coba untuk tes suara dulu. Yang sudah hadir di sini ada Bapak Ahmad, ada Ibu Devi, Ibu Dwi Barjiati, Ibu Diah, Ibu Ingin, ada beberapa partisipan juga, ada Kak Rahmat Suryana juga, Kak Risan, Kak Sumarti Andoyo, Ustadz Ustadz Badruzzaman juga sudah hadir. Saya mau menyapa dulu untuk beberapa partisipan dengan Ibu Ingin yang sudah on kamera ya Bu. Assalamualaikum Bu Ingin. Ya, Waalaikumsalam, Us. ya Ibu dari mana? Saya dari Gunung Kidul, Jogja, Ustadz. Oh, di Gunung Kidul. Saya Iya. bukan Ustadz Bu, saya manusia biasa. Oh ya. Eh, Ustadz Badruzzaman. Ustadz sudah siap mungkin? Insya Allah, mangga Baik, dilanjut. baik, saya lanjut ya. Ya, Eh, ada beberapa lagi nih, Ibu Sumarti Andoyo juga hadir. Terima kasih Bu Sumarti, Ibu Risan juga sudah hadir juga. Saya tes suara dulu. Ini mohon maaf untuk kamera saya memang masih mati ya, jadi tidak bisa menampilkan gambar. Baik, eh, sudah lebih dari jam 6, insya Allah kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam Zoom meeting manasik haji yang ke-8, yaitu bertemakan 4 pondasi sebelum berhaji. Dan insya Allah untuk narasumber pada pagi hari ini ada Ustadz Haji Usep Badruzzaman SPD yang nantinya akan memberikan paparan penuh tentang 4 pondasi sebelum berhaji tersebut. Insya Allah nanti kita selesai di jam 8 pagi. Jika memungkinkan bisa lebih juga. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan semuanya, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Usep Badruzzaman. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin Ustadz Usep Badruzzaman bisa memberikan paparannya, yaitu 4 pondasi sebelum berhaji. Insya Allah ini Ustadz sudah siap juga. Saya alihkan kepada Ustadz langsung. Monggo Ustadz untuk waktunya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim.
Alhamdulillah wa billah wa bifadlillah wa ilallah wa ala Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Para dayufullah, dayufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau ngecek dulu suaranya kedengaran nih. Jelas suara saya? Jelas, Tat, jelas. Alhamdulillah. Ini kayaknya suaranya kenal sih. Iya, Tat, jelas. Baik. Kalau jelas, alhamdulillah. Ibu Bapak, semoga hari ini kita semua diberikan oleh Allah kebahagiaan, ya, kedamaian, ketenangan. Bagaimana tidak bahagia? Ibu-ibu, bapak-bapak ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil sama Allah, diundang sama Allah. Diyufur Rahman, Masya Allah, tamu-tamunya Allah. Yang tentunya kalau tamunya Allah ini manusia aja, ketika bertemu tamunya dia melayani dengan sempurna, ya. Bahkan dia dijadikan raja selama 3 hari minimal, ya. Apalagi Allah, sang pemilik hidup ini, yang memerintahkan Rasulnya agar memuliakan tamu. Kita mau bertamu ke Allah kurang lebih 40 hari. Melaksanakan panggilan Allah, perintah Allah. Masya Allah. Maka kebahagiaan itu menjadi kunci bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat tahun ini. Jadi hatinya sudah berbunga-bunga karena akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta yang mencintai kita tanpa batas, yang mencintai kita dengan penuh ketulusan. Masya Allah. Alhamdulillah, Ibu Bapak, mari kita ucapkan syukur kepada Allah atas rahmat, atas kesempatan. Bahkan hari ini kita berada di bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah rumus, boleh diikuti walaupun mungkin unmute, tidak apa-apa. Ikuti saya bersama-sama. Cara saya bersyukur. Ikuti ya. Cara saya bersyukur kepada Allah. Ya, atau sejauh apa saya bersyukur kepada Allah. Ya, udah. Sejauh apa kita bersyukur kepada Allah. Sejauh itu, mohon maaf, sejauh apa kita berterima kasih kepada Allah. Sejauh itu pula kita menerima kasih dari Allah. Saya ulangi ya. Sejauh apa kita berterima kasih kepada Allah, sejauh pula kita menerima kasih dari Allah. Ini turunan dari rumus la in syakar la azidan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Aplikasinya syukur itu bagaimana? Ucapan terima kasih. Menerima kasih. Menerima kasih itu berarti sikap kita terhadap nikmat yang Allah kasih. Sejauh apa kita menerima kasihnya Allah? Sejauh apa kita berterima kasih pada Allah? Jadi berterima kasih itu adalah respon dari menerima kasih. Berterima kasih itu adalah respon dari hadiah yang Allah berikan pada kita. Yang hadiahnya begitu sangat banyak dan sangat mahal. Dalam tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hadiah dari Allah. Kita bahagia nggak dengan apa yang Allah kasih? Ya. Ada satu lagi di dalam diri kita yang begitu sangat bahagia, adalah sangat penting nikmat dari Allah berupa waktu. Waktu ini begitu sangat penting. Sejauh apa kita bahagia dengan waktu yang Allah kasih? Karena satu-satunya sumber daya yang paling mahal yang ada dalam diri kita ini waktu.
Karena waktu tidak pernah bisa diulang. Dan waktu itu punya batas, ada ajalnya, ada batasnya. Sehingga ketika hari ini kita masih bisa tersenyum, bisa bernapas, bisa melihat anak-anak kita, bisa melihat pasangan kita, bisa bertemu dengan teman-teman kita, itu nikmat terbesar. Maka senang dengan nikmat ini, sejauh apa kita senang, sejauh apa kita berterima kasih kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan menerima, kita akan menerima kasih dari Allah. Gitu. Ya, Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan hari ini ya. Baik, Ibu Bapak yang bahagia, sebelum kita mulai, kita bersuatu pada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan wasilah kita bersolawat, kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mencintainya, dan juga menjalankan semua ajaran-ajarannya. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang menyapa dulu nih, Bapak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Pak Ahmad. Alhamdulillah Ustaz. Barakallah. Masya Ustaz sehat ya Ustaz. Allah. Kita ngobrol sebentar untuk masuk kepada materi kita ya hari ini. Pak Ahmad, apakah setiap manusia, atau Pak Ahmad aja lah, gak usah manusia yang lainnya. Apakah Pak Ahmad bisa libur dari yang namanya ujian dan masalah, Pak Ahmad? Assalamualaikum, Pak Ahmad. Halo. Nggak apa-apa. Kalau eh, apa tidak tersambung ya. Ustaz, Ah, Ustaz. Assalamualaikum. iya, 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 iya. Sedang Bisa aktivitas, Ustaz? Sedang aktivitasnya apa, Ahmad? Apa sedang di jalan enggak? atau Cuma sedang duduk? sinyalnya kurang bagus Oh iya, Ustaz ya. oh iya, iya, Mm. baik. Ini Oke, udah oke, dengar kok, udah dengar. baik, baik. Oke. Bisa nggak kita Gimana? ini libur dan cuti dari masalah, Pak? Eh, Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa ya, Insya Allah. Iya, iya betul. Kita ini nggak bisa libur dari cuti dan masalah. Kenapa nggak bisa libur? Karena memang itu kurikulum kita ya. Betul Ustaz. Kira-kira Setuju. menurut Pak Ahmad, hidup itu berat tidak, Pak Ahmad? Hidup itu berat Ustaz. Berat ya, betul. Berat, Hidup Ustaz. itu hidup itu berat, Masya Allah. Ujian. Namun masalahnya bukan pada beratnya, tapi masalahnya keberatan tidak kita dengan hidup. Karena walaupun ringan, kalau keberatan tetap berat. Walaupun berat, kalau tidak keberatan, ya nggak berat. Nah, Pak Ahmad keberatan nggak dengan hidup? Insya Allah tidak Ustaz. Bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi, masalah terbesar kita ini bukan hidupnya, tapi keberatannya dengan hidup. Setiap orang pasti memiliki masalah. Masalahnya keberatan nggak dengan masalah itu? Cuma itu aja. Kalau tidak keberatan, ya Alhamdulillah. Berarti kita Allah izinkan. Dan materi kita hari ini tentang pondasi haji ini, Pak Ahmad, eh, kita akan sama-sama diskusi nanti dengan teman-teman semuanya. Kita harus tuntaskan dulu pondasi ini sebelum kita berhaji. Kalau kita berhaji, kita ibaratkan kalau Rasul dalam hadisnya menyampaikan bunyal Islam gitu ya. Islam itu dibangun al-khamsin dengan 5 gitu ya. Yang pertama dengan syahadat, yang kedua dengan sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kalau syahadat itu pondasi, kalau sholat itu adalah tiang, kalau zakat itu adalah temboknya, kalau kalau apa puasa itu adalah temboknya, kalau zakat adalah jendelanya, maka haji itu adalah atapnya. Bayangkan Mbak Ahmad kalau misalkan kita tiba-tiba bangun atap,
tapi pondasinya belum kokoh. Maka kita seperti bikin tenda ya, bikin tenda. Jadi kita bikin atap kayak tenda gitu. Maka kemungkinan kalau ada angin besar itu bisa roboh. Nah, refleksi kepada diri saya dan kepada semuanya, terkadang kita ini sudah bangun atap, tapi pondasinya belum kuat begitu. Maka kebanyakan setelah haji itu nggak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan dalam diri, karena bisa jadi kita sudah bangun atap, namun pondasinya belum kuat. Kita ini bagus atapnya, tapi karena tidak punya tiang, tidak punya pondasi, tidak punya dinding, tidak punya jendela, ya akhirnya kayak kemah gitu ya. Yang bangunannya itu tidak stabil. Ya kita tidak bisa bernaung lama di sana. Begitu. Padahal eh, Islam ini adalah bangunan kehidupan kita. Kita berjalan di dalam perjalanan hidup kita ini, kita masuk dalam bangunan yang sangat indah bernama Islam. Namun terkadang karena kita mungkin belum maksimal dalam pondasi, sehingga saat kita sudah membangun atap, cepat roboh gitu. Ya, contoh misalkan akhirnya haji itu menjadi status. Haji itu menjadi status sosial kita, bukan status di hadapan Allah. Nah, Masya Allah, hari ini kita akan bahas itu, Bapak Ibu semuanya, kita akan bahas tentang pondasi sebelum kita berhaji. Dan waktu berarti bulan ya, bulanan ya Bapak Ibu ya. Udah waktu mungkin sebelum dengan berangkat, mari kita tuntaskan ini amal pondasinya. Setelah haji itu betul-betul apa yang diinginkan. Output dari haji itu adalah terwujud. Apa output dari ibadah haji itu? Adalah doa saat kita tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah output haji. Jadi output dari haji itu apa? Fid dunya hasanah. Di dunia hasan. Hasanah itu di atasnya khair. Hasanah itu terbaik. Jadi di dunianya terbaik. Gitu. Bukan baik saja, tapi terbaik di dunia. Berarti kalau terbaik ya sempurna. Gitu ya. Semuanya sempurna. Ketaatannya kepada Allah sempurna. Kedermawanannya sempurna. Ya, kesuksesannya sempurna. Keberlimpahannya sempurna. Itu output dari haji yang pertama. Yang kedua, wafil akhirati hasanah. Di akhirat pun kita dapatnya hasanah. Bukan khair, tapi hasanah, terbaik. Mungkin kita masuk surga Firdaus, gitu, surga terbaik. Itu tujuan dari haji. Maka tujuan dari haji ini kita turunkan. Gimana caranya kita mencapai puncak dari segala puncak kehidupan. Bagaimana kita bisa mencapai puncak dari segala puncak kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan puncak dari segala puncak kesuksesan. Maka poin utamanya adalah, yuk kita lihat bangunan kita. Karena puncak dari bangunan itu atap, maka kita harus memulai dari pondasi. Nah, hari ini kita bahas tentang itu, insya Allah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu berbahagia. Yang pertama, pondasi yang harus kita siapkan adalah apa yang disampaikan dalam agama kita, rukun Islam itu. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Ini ya, ini pondasi kita. Sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ini pondasinya. Ini kita coba evaluasi, kita coba lihat
apakah sudah memungkinkan bangunan kita dikasih atap atau masih ada yang harus kita perbaiki, gitu ya. Nah, semoga Allah berikan kemudahan hari ini. Kita ngobrol tentang ini. Kita akan mengoreksi dari pondasinya berapa syahadat. Kita akan mengoreksi bagaimana sholat kita. Kita akan mengoreksi bagaimana zakat kita. Kita akan mengoreksi bagaimana puasa kita. Ya, karena kita mau segera membangun atap, gitu. Jangan sampai saat kita bangun atap ternyata pondasinya nggak kokoh, malah akhirnya jatuh. Ya, baik. Kita mulai Bapak Ibu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dari evaluasi yang pertama. Yuk kita lihat kita. Mas Harto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Nah, Mas Harto, diskusi sebentar ya. Baik, Tat. Menurut Mas Harto, syahadat itu apa? Syahadat itu adalah pondasinya kita ya, Tat. Hmm. Melakukan komitmen bahwa kita mengislamkan kita. Seperti itu. Ya. Syahadat itu berarti kalimatnya bagaimana? Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik. Itu artinya kan asyhadu, saya bersaksi ya. Tidak ada ilah selain Allah. Kalau bersaksi itu bagaimana Mas Harto? Bersaksi. Mm-mm. Kita berhadapan-hadapan ya, Tat. Bersaksi itu kan berarti ya bersaksi. Menyaksikan ya, melakukan koreksi pada pondasi yang sudah kita bangun untuk membangun lebih kuat. Ya. Jadi bersaksi itu berarti menyaksikan ya. Menyaksikan, Betul, Tat. Mas? Melihat. Berarti kalau menyaksikan itu, kalau di dalam ilmu yakin, itu yakin banget apa biasa aja yakinnya? Harus Kalau yakin udah banget, Tat. menyaksikan. Ya. Kan misalkan eh, eh, apa, kita ke Mekah gitu kan, sudah dikasih tahu ada Baitullah gitu kan. Oh, ada Baitullah itu kan belum, kita yakin, tapi kan belum belum yakin banget kan, kita belum menyaksikan. Begitu ya Mas Atta ya? Iya, baik, Tat. Ya, baik. Nah, kita hari ini kita akan bahas dan kita berani keluar dari pakem untuk kita mendapatkan pondasi yang kokoh. Jadi syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Aku bersaksi berarti aku menyaksikan. Bukan aku yakin. Nah, yakin itu di dalam definisi agama itu ada 4. Terutama dalam ilmu tauhid ya. Yakin itu ada 4, Bapak Ibu. Yakin itu yang pertama namanya ilmul yakin. Ilmu yakin itu apa? Yakin ilmu. Tahu, oh Allah itu ada. Itu berarti kita tahu. Itu ilmu yakin. Atau agak lebih mudah memahaminya, ilmu yakin itu seperti resep enak nasi goreng. Resep yang paling enak untuk membuat nasi goreng. Kita cari tuh resepnya, ketemu, oh ini resepnya. Hanya kita tahu ini resepnya. Ini baru namanya ilmu yakin tentang nasi goreng. Yang kedua ada namanya ainul yakin. Ainul yakin itu bagaimana? Kita langsung melihat, menyaksikan langsung. Oh ini resepnya. Ini bawang putihnya sekian, bawang merahnya sekian, ya, bawang bombaynya sekian, mungkin ada kunyitnya sekian, telurnya sekian, gitu. Garamnya sekian, terus apalagi mungkin totolenya sekian, gitu. Bumbunya, penyedapnya sekian. Itu semua kita saksikan. Oh begini, oh ini. Ini namanya ainul yakin terhadap nasi goreng yang enak gitu. Lalu tahapan selanjutnya setelah ainul yakin apa? Hakul yakin. Benar-benar yakin. Gimana caranya benar-benar yakin? Caranya benar-benar yakin adalah dengan kita mulai memasak.
Dimasak tuh dengan resep nasi gorengnya kita masak. Ini namanya hakul yakin. Dimasak, oh gini caranya masaknya. Oh begini rasa masak nasi goreng. Akhirnya saya mengalami masak nasi goreng. Itu hakul yakin. Tapi informasi bahwa nasi goreng itu enak, itu belum. Baru goreng nih. Nah, setelah selesai goreng, kita cicipin rasa makanannya. Nah, itu namanya ikmal yakin. Sempurnanya keyakinan ketika kita makan, oh benar pakai resep ini, masaknya cara begini, nasi gorengnya enak. Nah, itu namanya ikmal yakin. Sempurna keyakinan. Sehingga setelah besok mau nasi goreng lagi, udah nggak bertanya lagi, ini resepnya, dan yakin bahwa habis digoreng, enak. Gitu. Kenapa? Karena sudah ikmal yakin. Sempurna keyakinannya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita? Bagaimana kita tahu bahwa dengan kita menyembah Allah itu sempurnalah keimanan kita dan Allah berikan kesuksesan pada kita. Bagaimana kita tahu bahwa ilah kita ini yang patut kita ibadahi, yang patut kita tergantung kepadanya, yang memiliki alam semesta ini, ya, yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang berkuasa terhadap diri kita, itu adalah Allah. Bagaimana kita mengetahui itu? Ini namanya syahadat. Agar syahadat kita bukan ilmu yakin, tapi sudah kepada hakul yakin atau ikmal yakin. Sempurna keyakinannya. Berarti Mas Harto, kalau bersaksi, berarti kita harus menyaksikan ya Mas Harto ya. Iya, Pak. Terus caranya gimana menyaksikannya Mas Harto? Dengan keyakinan kita. Dengan keyakinan. Keyakinan kita. Keyakinan yang mana? Ilmu yakin, ainul yakin, akul yakin, ikmal yakin. Eh, saya tadi itu innal innal yakin ya tadi. Ikmal yakinnya. Sedangkan ikmal yakin itu tahapannya kita harus melihat dulu, mengalami dulu, baru merasakan bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan saya. Gitu. Ini Bapak Ibu ya, kita koreksi dulu syahadat kita, biar kita mantap gitu dalam kita menjalankan haji besok. Nah, pelan-pelan. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin sekali, kelihatannya tidak bisa sampai jam 8 ya. Tapi mudah-mudahan nanti materinya cukup. Saya bisa sampai setengah 8 karena ada kegiatan ya, menghantarkan sekolah gitu. Biasa ya, menghantarkan yang sedang kuliah begitu. Baik, saya lanjut dulu. Syahadat itu adalah maknanya menyaksikan Allah. Baik ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ikmal yakin. Terus bagaimana caranya kita menyaksikan Allah? Ini penting. Bapak Ibu, Allah itu memiliki sifat, memiliki asma. Ada sifat, ada asma. Atau ada akidah asma wa sifat, ada akidah uluhiyah. Ya. Nah, akidah asma wa sifat itu bahwa Allah memiliki sifat dan asma. Sifat Allah ada 20, asma Allah ada 99. Rahman, Rahim, Malik, Kudus itu namanya asma Allah. Kalau sifat wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadisi itu namanya sifatnya Allah. Ada 20. Dan dari 20 itu ada satu sifat yang disebut dengan sifat jaiz, sifat yang menang ya Allah. Baik, kita akan mulai dulu bagaimana kita bersahadat. Maka saat kita bersahadat, kita harus paham dulu apa sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang pertama itu adalah wujud. Artinya wujud apa? Ada. Mustahilnya sifat yang tidak ada di Allah itu namanya Adam. Adam itu tidak ada. Nah, dari sifat ini masuk kepada teori keberadaan. Nah, saya mau tanya lagi ke Mas Harto. Maaf ya Mas Harto ya.
Mana? Segitu. Jangan ditanyain terus, Tat. Mau apa-apa. Eh, kan saya senang sama Mas Harto. Baik, Mas Harto, mohon maaf saya tanya. Yang ada itu kita apa Allah? Saat ini kita, Tat. Yang saat ini kita. Berarti Ya. Allah nggak ada gitu. Iya, Ada, tapi tidak terlihat, Tat. pertanyaannya yang ada itu Allah apa kita? Eh, ya, yang ada terwujud kan kita, Tat. Ah ya, baik. Yang terwujud ya. Oke, nggak apa-apa. Mm. Ini penting agar kita nanti bisa belajar. Yang kedua, yang goib itu kita apa Allah? Allah. Allah yang gaib. Baik ya. Iya, matur suwun Mas Harto. Sekarang kita akan sama-sama diskusikan. Allah itu sifatnya wujud. Wujud itu ada. Di dalam teori keberadaan, yang ada itu tetap ada. Ini mau didengarkan Bapak Ibu ya, agar tidak salah paham. Dalam teori keberadaan, yang ada itu tetap ada. Yang tiada itu diadakan. Saya ulangi, yang tiada itu diadakan. Nah, Allah itu kan ada. Yang tidak ada itu siapa? Yang diadakan. Siapa yang diadakan? Kita manusia. Alam semesta. Semua isi alam semesta ini diadakan oleh Allah. Kalau dalam ilmu tauhid itu ada wujud, ada mawujud, ada mahyat. Tadi yang disampaikan oleh Mas Harto ya. Kita yang sekarang terlihat wujudnya adalah kita. Nah, kita ini bukan wujud. Karena wujud itu cuma punya Allah. Kita itu termasuknya mawujud. Yang diwujudkan. Yang diadakan. Oke. Wujud batu itu kurang tepat. Yang tepat adalah mewujud batu. Karena batu itu diwujudkan sama yang ada, itu Allah. Oke. Sampai sini bisa dipahami, oke? Nah, selanjutnya. Pertanyaannya, kita ini ada atau tidak ada? Jawabannya, kita tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada Allah. Kita diadakan Allah, itu dalil bahwa kita tidak ada. Dan keberadaan kita itu dalil bahwa Allah ada. Mas Sabto bisa dipahami? Paham, Tat. Ini saya catat. Ya, oke. Jadi, manusia itu adalah mawujud yang diwujudkan Allah. Adanya manusia itu bukti bahwa tidak adanya manusia. Dan adanya manusia menjadi bukti adanya Allah. Ya? Baik, berarti kalau begitu mana yang ada, mana yang tidak ada? Yang ada Allah, yang tidak ada manusia. Apakah yang ada harus kelihatan oleh mata? Ya enggak. Ya. Ini bukti adanya jum itu. Jum ini sebetulnya tidak ada, tapi diadakan oleh manajemen. Adanya jum ini bukti bahwa jum itu tidak ada, sekaligus adanya jum itu bukti bahwa adanya manajemen, namanya AHI, Akademi Haji Indonesia. Tapi kan Akademi Haji Indonesia nggak ada di jum ini. Nggak terlihat, tapi dia ada. Sudah bisa dipahami Mas Harto? Ya, Tat. Berarti itu penciptanya ya, Tat. Kahyu itu. Ya, berarti kalau begitu yang ada siapa? Penciptanya adalah Allah. Allah. Yang ada Allah. Berarti menyaksikan Allah itu bisa tidak? Menyaksikan. Menyaksikan Allah itu bisa nggak? Kalau Melihat menyaksikan Allah itu bisa nggak? hanya bisa merasakan, Tat. Hanya bisa merasakan. Godaan. Jawabannya bisa.
Loh kok bisa? Saya kan melihat yang mewujud, melihat yang diadakan. Ini saya melihat bahwa ini bukan jum. Saya melihat di sini ada manajemen haji Indonesia, Akademi Haji Indonesia. Walaupun AHI-nya nggak ada. Bisa dipahami? Oke. Maka menyaksikan Allah itu dengan menyaksikan semua ciptaannya. Sehingga bersaksi itu bukan meyakini, tapi memang kita menyaksikan Allah. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Fa'aina matuwallu fassamma wajhullah. Kemanapun kita ini melihat, memalingkan wajah kita, di sana ada wajah Allah. Maksudnya bagaimana? Kemanapun kita memandang, di sana ada maujud yang diciptakan Allah, dalil bahwa adanya Allah, dan dalil bahwa yang diwujudkan itu tidak ada. Bisa dipahami? Bapak Ibu? Insya Allah ya. Baik, kalau sudah dipahami kita lanjut. Berarti makna syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana sih? Kan harus bersaksi, bukan cuma ilmunya. Tapi saya harus ainul yakin sama hakul yakin. Caranya adalah ternyata yang hari ini kita terlihat itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu menciptakan sesuatu itu unik. Nggak ada yang sama, Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Ini manusia sebanyak miliaran nih, nggak ada yang sama. Bahkan yang kembar aja ada yang nggak samanya. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat lagi daun tuh unik-unik, itu beda-beda. Pohon, tumbuhan tuh beda-beda. Maka saat kita melihat tumbuhan yang berbeda itu, kita lihat keindahan. Dan saat kita melihat keindahan, sekaligus kita menyaksikan bahwa di sana ada Allah. Ada Allah yang maha jamil. Ada Allah yang maha indah. Ada Allah yang maha pencipta. Luar biasa. Nah, begitu cara kita memaknai tentang syahadat. Bahwa kita ini menyaksikan kemanapun kita pergi, kita hanya melihat di sana ciptaannya Allah, kita hanya melihat di sana kemahaagungannya Allah, kita melihat di sana kemahadahsyatannya Allah, kemanapun kita pergi. Bahkan saat kita melihat ada seekor semut kecil gitu Bapak Ibu ya, kecil banget semutnya itu. Gerak gitu ya semutnya itu. Kita hanya ya Allah, Engkau Maha Pencipta. Nggak bisa manusia bikin robot sekecil ini gerak cepat lagi geraknya. Ya Rabb. Dan akhirnya kita bersaksi sama Allah. Karena kemanapun kita melihat itu, kesana hanya satu. Kita melihat maujud atau ciptaannya Allah. Yang mahiyat. Nah itu perbedaan yang berbeda. Nah ini syahadat. Sehingga tidak bisa kita ini jauh dari Allah. Bapak Ibu ada sebuah dialog sufi. Ini untuk kita membahas syahadat. Seorang anak bertanya kepada bapaknya. Mungkin juga pernah putra Bapak Ibu tanya sama bapaknya. Pak, Allah itu di mana? Gitu ya. Atau mungkin kita juga bertanya yang sama ya. Allah itu di mana? Nah, sang bapak ini kaget dengan pertanyaan anak ini. Tapi beliau tenang. Terus dengan senyuman yang tenang beliau mengatakan, Kak Bima tanya Allah di mana? Iya. Baik. Sekarang Bapak balik nanya, Kak Bima di mana? Loh kok malah nanya saya, Pak? Kan saya yang bertanya Allah di mana? Iya, nanti setelah Bapak bertanya, kamu jawab, nanti kamu tahu Allah di mana. Baik, Pak. Bima di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Di jalan Kapri Tengah.
Kali Tengah di mana? Di Pondok Beringin. Pondok Beringin di mana? Di Tambak Aji. Tambak Aji di mana? Di Ngalian. Ngalian itu di mana? Di Kota Semarang. Kota Semarang itu di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di Asia. Asia di mana? Di dunia. Dunia di mana? Di porosnya. Di mana? Di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti di mana? Nah, terus ya. Berhenti itu. Di mana galaksi Bima Sakti ya? Akhirnya jawaban terakhirnya di alam semesta. Gitu. Langsung di alam semesta. Terus ditanya lagi sama bapaknya, alam semesta di mana? Bingung dia. Alam semesta di mana ya? Ternyata dia tahu jawabannya. Alam semesta itu ada di dalam Allah. Loh, kalau di dalam Allah? Iya, kan Allah Rabbul Alamin. Rabb pemilik alam semesta. Wah, ini sudah dijawab kan sama Bima. Lalu sekarang ayahnya bertanya sama Bima, kalau begitu Bima di mana? Terus akhirnya anak ini berkata, Bima ada dalam naungannya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, Allah di mana? Nah, untuk itu maka Allah tidak menempati tempat. Ketika kita akan di dalam, Allah ya di luar kita. Ketika kita mengatakan Allah di luar, Allah dalam kita. Allah meliputi segala sesuatu dan tidak menempati tempat seperti makhluknya. Nah, ini memberikan pada kita penegasan syahadat. Bahwa syahadat itu adalah saat kita meyakini bahwa yang wajib kita sembah, tempat kita memohon, tempat kita berlindung, tempat kita berharap, pemilik alam semesta, pemilik diri kita, penguasa jiwa kita, pemegang ruh kita, hanya Allah. Nah, kalau kita sudah memahami syahadat seperti ini, maka insya Allah aplikasinya dalam hidup kita ini tidak akan pernah jauh dari Allah. Yang kedua, kita tidak akan pernah bersuudzon sama Allah. Bapak Ibu, sejauh apa kita menjauh dari Allah karena dosa-dosa kita tidak akan pernah bisa jauh dari Allah. Karena kita diliputi oleh Allah. Sejauh apapun yang kita lakukan jauh dari Allah, Allah tidak pernah jauh. Yang jauh adalah sikap kita. Maka ketika kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, saat kita terjatuh dan jauh, tidak putus asa. Kita tahu bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau aku mau kembali, Allah pasti akan hadir dengan sangat bahagia untuk menyambut aku kembali. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala ta'aisu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa jangan berputus asa? Karena rahmat Allah itu meliputi alam semesta. Sehingga orang sudah bersyahadat, dia tidak akan berhenti berharap. Aku mau udah banyak dosa, nggak mungkin lah. Saya mau udah kayak gini, orang kotor. Nggak begitu. Orang bersyahadat itu selalu ada harapan. Harapan di dalam dirinya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sebaliknya, orang yang bersyahadat tidak akan menyepelekan sebuah tindakan yang sifatnya melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha menghitung. Tidak ada dosa kecil di hadapan Allah yang Maha menghitung. Tapi juga tidak ada dosa besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun.
Jadi ibu, hati-hati. Kalau kita sudah bersahadat, kita sangat paham. Untuk masuk neraka itu syaratnya sangat mudah, Mas Harto. Mudah sekali syaratnya untuk masuk neraka itu. Cukup di hati kita ada seberat biji zarah sifat sombong. Cukup setitik zarah sifat sombong di hati kita, lulus kita ke neraka. Walaupun sudah haji, sudah zakat, sudah puasa, ibadahnya kenceng, tapi di hatinya ada satu sifat sombong, gak bisa masuk surga. Sehingga orang bersahadat aplikasinya, dia tidak menyepelekan dosa. Namun ketika dia terlanjur berdosa, dia pun tidak putus rahmat dari Allah. Karena Allah tetap meliputinya. Yang kedua, orang yang bersahadat, dia akan menjadi pribadi yang tenang, damai. Lah kenapa nggak damai? Yang kita itu ada dalam Allah. Ada dalam naungannya Allah. Ada seorang sahabat yang khawatir ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam sebuah gua yang guanya itu terlihat nampak. Namun beliau mengingatkan kepada Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Quran. La tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini memiliki makna apa? Bahwa orang-orang bersahadat hidupnya nggak ada kekhawatiran. Dia damai, tenang. Kenapa damai dan tenang? Wong kita ada dalam naungannya Allah. Ada dalam pemeliharanya Allah. Ada dalam genggamannya Allah. Sedangkan Allah mengenalkan dirinya sebagai Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita di dalam naungan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, damai, tenang, nyaman. Gitu. Berarti kalau kita kok hidupnya masih khawatir, belum damai, nah ini pondasi kita harus kita perbaiki. Apalagi kita bentar lagi mau masuk pada puncak dari semua perjalanan agama kita, yaitu haji. Gitu. Ini syahadat Allah ya. Dampaknya apa lagi ketika kita bersahadat itu? Dampaknya maka setiap aktivitas kita menjadi ibadah. Setiap aktivitas kita menjadi zikir. Kenapa? Yang kita lihat kanan kiri adalah Allah. Kanan depan belakang adalah Allah. Yang kita dengar tiap kanan dan kiri adalah Allah. Kok Allah? Iya. Karena yang mewujudkan semua yang ada itu Allah. Kan suara ini sebetulnya nggak ada. Diadakan sama Allah. Berarti ketika mendengar suara apapun, sesungguhnya kita langsung ingat yang mengadakan. Yaitu Allah. Nah, kalau kita apapun selalu terkait dengan zikir, apa yang terjadi dengan hati kita? Damai, tenang. Ala bizikrillah tasma'innul qulub. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah berikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Sedangkan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang nyaman, itulah hati yang akan didatangi oleh keberlimpahan, oleh keberkahan, oleh kemudahan rezeki. Subhanallah. Itu syahadat. Maka saat kita mengalami kekhawatiran, kebuntuan, kita tenang aja karena kita ada dalam naungannya Allah. Yang kita ingat cuma Allah. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita hanya bersandar kepada Allah saja. Bapak Ibu dulu pernah kecil ya. Mas Sabta pernah jadi bayi nggak dulu? Pernah ya. Pas jadi bayi kita ini digendong ibu kita ini nyaman nggak? Nyaman sampai tertidur. Nyaman. Sampai-sampai kita ini betul-betul pasrah ya, blek gitu ya. Meluk Iya, itu percaya blek Bang. gitu, meluk itu. Meluk itu betul-betul meluk, bukan ditahan. Meluk itu meluk betul, karena kita yakin nggak mungkin dijatuhin sama ibu gitu. Yakin, meluk sampai tidur itu di pelukan ibu. Kenapa? Karena kita yakin, percaya penuh dengan ibu kita, bahwa ibu kita ini pengasih, penyayang. Maka blek kita tidur. Enak kita dinikmati. Padahal ibu kita kan hanya yang diciptakan Allah. Gimana kalau hari ini kita ini ada dalam naungannya Allah.
Saat kita sedang gundah gulana, tinggal meluk Allah aja bahasanya gitu ya. Tinggal mendekat aja sama Allah, blekin udah. Pasrahin semua beban sama Allah, udah tenang. Mau Allah itu mah baik. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Ahmad, kita bisa libur masa dan ujian. Ya nggak bisa. Berat nggak hidup? Iya berat. Tapi masalahnya keberatan atau tidak. Kalau kita merasa berat, nempel aja sama yang maha penyayang Allah. Sehingga kita dikuatkan sama Allah. Sehingga berat. Gitu. Jalan orang-orang bersahadat itu, jalannya itu la khaufun alaihim walahum yahjanun. Tidak ada sedih, tidak ada rasa takut, bahagia terus. Bahagia itu bukan apa yang kita capai. Bahagia itu adalah ketika ada capaian, kita menyikapinya dengan bahagia. Gitu. Bahagia itu bukan kita mencapai semua keinginan kita. Bahagia itu ketika realita kita terima dengan sepenuh hati. Walaupun tidak sesuai keinginan. Apakah kita harus menunggu kaya dulu untuk bahagia? Apakah kita harus menunggu banyak uang dulu untuk bahagia? Ya enggak. Tidak ada syarat bahagia itu karena banyak uang. Enggak. Bahagia itu adalah kesadaran kita bahwa kita bersama sang pemilik kekayaan. Kesadaran kita bahwa kita bersama sang pemilik jaminan rezeki. Kebahagiaan itu karena kita sadar bahwa kita bersama dengan yang menjaga hati kita. Kita ini bahagia kenapa? Karena kita bersama dengan Sang Maha Penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa? Nah, ini syahadat. Baru syahadat ilahiyah ini. Syahadat ilahiyah yaitu syahadat tentang Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah bisa ditangkap Mas Harto? Syahadat Allah. Insya Allah ya. Berarti yang ada siapa Mas Harto? Allah. Yang goib berarti siapa? Manusia. Kita. Yang goib adalah kita. Kita ini nggak ada. Diadakan. Maka ibu bapak mohon maaf, polanya itu berarti kita ini gimana? Polanya itu kita itu adalah bahwa kita ini hanyalah yang diadakan Allah. Baik, satu lagi sebelum masuk kepada syahadat Rasul. Ada sering sekali kita mengatakan begini. Ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu sebelum saya paham. Tenang, kita punya Allah. Ya. Tenang, kita punya Allah. Tenang, di belakang kita ada Allah. Ini kata-katanya kelihatannya benar. Tapi sungguhnya itu salah. Kalau dalam makna syahadat ya. Tenang, saya punya Allah. Yang betul bukan begitu. Bukan saya punya Allah. Tapi saya kepunyaan Allah. Bukan saya memiliki Allah. Tapi saya dimiliki Allah. Kalau kita punya Allah, kita yang mengurus Allah. Seperti kita punya motor. Kita uruskan motornya. Ya, dibersihin, dicuci gitu kan. Tapi kan yang mengurus kita kan bukan kita. Justru Allah yang mengurus kita. Berarti Allah yang memiliki kita. Jadi yang betul tenang. Kita ini milik Allah. Tenang. Kita ini kepunyaan Allah. Tentunya Allah mengurus saya. Tentunya mengatur saya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tentunya tidak akan membiarkan saya. Itu. Sedikit bahasanya, tapi makna. Maka rubah kosakatanya. Bukan tenang saya punya Allah, tapi tenang saya dimiliki Allah. Itu syahadat. Dampaknya kalau dimiliki Allah bagaimana? Ya Allah yang mengurus. Dan Bapak Ibu haji itu apakah Bapak Ibu berangkat sendiri? Enggak, kan diberangkatkan Allah. Kan kalau di fadilah haji dan umrah itu kan ada. Al-hajj wal umrah wa afdullah azza wa jalla yu'tihi ma sa'alu wa yastajibu ma da'aw wa yukhlifu alaihi ma anfaqu darham alfa alfit.
Orang haji dan umrah itu adalah dutanya Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi ma sa'alu. Allah akan kabulkan. Allah akan penuhi semua permintaannya. Dan Allah akan kabulkan semua doanya. Dan yang terakhir, perhatikan. Allah ganti setiap apa yang diinfakannya. 1 dirham diganti 1 juta dirham. Apa maknanya? Maknanya sesungguhnya kita ini datang ke sana diberangkatkan Allah. Infak yang hanya kita keluarkan diganti lagi sama Allah. 1 juta kali. Ini hadis yang menyampaikan. Bukan ucapan saya. Begitu. Kenapa begitu? Bagi Allah maha mudah, dunia milik Allah. Ya kan? Dunia seisinya milik Allah. Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha pemurah. Gitu. Yang mungkin hari ini butuh kita yakinkan. Ini syahadat kita ini. Harus betul-betul kita kuatkan. Agar saat kita nanti berhaji, ilmu yakinnya, kekuatan keyakinan kepada Allah kuat banget. Oke. Selanjutnya, dari kita bersyahadat itu muncullah namanya iman. Yang mungkin sebelum kita sudah kita pahami bersama. Sedangkan iman itulah prasyarat Allah menolong kita. Ikuti bersama-sama. Boleh ya, ikuti walaupun tidak di unmute tidak apa-apa. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah berkewajiban menolong orang-orang yang buah dari syahadat itu adalah iman kepada Allah, yakin atau iman itu yang disebut dengan yakin, yakin dengan tahapan dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai ikmal yakin. Kita betul-betul sempurna keyakinan kepada Allah. Dan Bapak Ibu tahu enggak, sesungguhnya perbedaan hasil dari orang yang beriman dan orang yang pakai logika itu sangat jauh. Orang yang pakai logika hasilnya adalah sesuai prediksinya. Sedangkan orang yang pakai iman hasilnya adalah keajaiban. Maka saat kita yakin sama Allah, sesuatu menjadi ajaib. Sesuatu menjadi mudah untuk kita. Sesuatu di luar logika kita, tapi terjadi pada kita. Itulah iman. Dan haji itu bicara iman, bicara ajaiban. Masya Allah. Dari kapan? Dari mulai ibu-ibu sekarang. Bapak-bapak sekarang sampai nanti menjadi Allah di puncaknya nanti di Arafah, itu subhanallah semuanya adalah kehidupan yang penuh dengan iman dan hasilnya pasti ajaib. Maka yuk kita perbaiki terus syahadat kita sampai kita muncul kepada iman tingkatan keempat. Yaitu ikmal yakin. Oke. Lanjut ya. Yang kedua syahadat Rasul. Tadi kan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya tanya lagi ke Mas Harto. Mas Harto. Iya, Tat. Caranya bersaksi sama Rasul itu gimana? Caranya Bersaksi bersaksi. bahwa Muhammad itu utusan Allah. Caranya bersaksi gimana? Kita meyakini Al-Quran, Tat. Dengan Al-Quran. Ya. Berarti kan kita harus menyaksikan Rasul kan? Iya. Betul nggak? Padahal Rasul sudah nggak ada, udah meninggal. Iya, Terus Tat. gimana cara menyaksikannya? Nah, karena tadi Oh, sudah kita dapat jalannya. Cara menyaksikan gimana Pak, Mas Arto? dengan membaca Al-Quran itu kan isinya sabda eh masih keyakinan kita dalam Al-Quran, Tat. Ya, jadi cara kita menyaksikan Rasul itu dengan kita tahu bahwa sunnah Rasulullah ya berupa dan produk yang dijadikan hari ini sebagai pedoman kita, firman Allah melalui Rasulnya itu Al-Quranul Karim, hadis-hadisnya semuanya itu adalah produk dari
Rasulullah. Ternyata saat kita membaca Al-Quran, kok Al-Quran itu ajaib ternyata ya. Semua yang disampaikan di Al-Quran terbukti dalam hidup saya. Itu kita bersaksi dengan Rasul. Iya, ya, Muhammad itu utusan Allah. Atau dengan sebuah hadis misalkan. Hadis Rasulullah tentang sayati zaman taqarrabul zaman atau taqarrabul aswaq. Akan datang sebuah masa di mana masa itu terjadi dua ciri. Ciri pertama adalah taqarrabul zaman. Allah dekatkan waktunya. Dekatkan waktu itu bagaimana? Dekatkan waktu itu ternyata waktunya itu terasa cepat. Perasaan kemarin Sabtu kok sudah Sabtu lagi. Nah, ini perasaan. Jadi rasanya waktunya cepat. Perasaan kemarin baru Ramadan kok sudah Ramadan lagi. Ini adalah waktunya cepat. Dan ternyata hari ini terjadi. Padahal Rasulullah menyampaikan sabdanya ini 1400 tahun sebelum Masehi. Beliau memprediksi nanti suatu masa. Ada sebuah masa yang di masa itu taqarrubul zaman. Waktunya terasa cepat. Itu terjadi sekarang. Berarti kita bersaksi sama Rasul. Oh iya ya, berarti Muhammad itu utusan Allah. Karena kalau bukan utusan Allah, nggak mungkin bisa memprediksi sejauh itu. Sekian ribu tahun gitu diprediksi akan terjadi sesuatu, ternyata sekarang kejadian. Yang kedua kata Rasulullah, wa taqarrubul aswaq. Cirinya, di masa itu, di zaman itu, didekatkan pasarnya. Dulu ke pasar itu harus pakai mobil, harus pakai motor, harus pakai bis. Sekarang ke pasar itu cukup pakai HP, genggam HP, Pak ya. Tunjuk, Shopee. Keluar Shopee ini kerjaannya Mas Harto nih. Tuk, Shopee gitu. Keluar. Ternyata sekarang betul didekatkan pasarnya, bahkan di genggaman tangan. Bahkan sekarang pasar online itu lebih lengkap daripada pasar konvensional. Itu namanya taqarrubul aswa. Terjadi kapan? Sekarang. Berarti siapa? Muhammad itu betul-betul Rasul Allah. Gitu cara menyaksikannya. Lalu beliau menyampaikan lagi, kalau sudah dua hal yang terjadi, akan terjadi apa? Watak tasirul kadzib, watan tasirul fitan. Akan terjadi banyak sekali kebohongan di mana-mana. Di zaman itu akan terjadi kebohongan. Terus kita lihat, apakah di zaman sekarang banyak kebohongan? Oh, ternyata betul. Semuanya banyak sekali. Dari mulai pejabat sampai rakyat biasa, bohong. Bohong menjadi sebuah profesi. Pak Rahmat ya, oh, saya adalah penjual, pembeli tanah yang sudah kenal dengan berbagai macam dari asing. Nah, ternyata sindikat. Ternyata sindikat. Nah, itu kira-kira kebohongan sudah menjadi bagian dari jadi kebiasaan bahkan di profesi. Ini Mas Rahmat ini sudah terbiasa bertemu dengan yang seperti ini. Masya Allah. Oh, yang kedua, watan fitan. Banyak sekali ujian, bencana. Lihat hampir tiap bulan kita melihat ada saja bencana yang diberitakan. Ini terjadi sekarang. Berarti ketika melihat ini kita langsung meyakini dengan bersaksi kepada Allah. Saksinya adalah kejadian-kejadian sekarang itu adalah kabar yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu cara kita bersaksi. Sehingga kita semakin mantap dengan Islam ini. Ya Mas apa ya? Nah, ini kita baru syahadat. Jadi memang syahadat itu agak lama karena pondasi. Ada sekarang ini aliran yang meniadakan Rasul. Ya. Meniadakan Muhammad sebagai Rasul. Yang disebut dengan syahadat Rasul itu bukan Muhammad yang ada di Mekah. Tapi Muhammadnya namanya Muhammad Nur Cahaya. Ya betul. Tapi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita saksinya rukunnya begitu. Kepada Allah dan kepada Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Secara syariat. Jadi jangan sampai syariatnya itu dihilangkan. Caranya kita bersaksi kepada Rasulullah sebagai syariat, sebagai orang yang memang diutus oleh Allah, adalah semua ajaran-ajarannya itu kita praktekkan, iya betul.
Quran, Masya Allah. Di Quran itu ada apa ya? Ada 2 laut yang beda warnanya, satu asin, satu tawar. Ternyata ketemu, ada. Oh, berarti betul Muhammad itu utusan Allah. Itu cara kita menyaksikan. Akhirnya ikmal yakin, kita ini sempurna keyakinan bahwa Islam itu adalah thorik, jalan kita menuju Allah. Islam itu adalah agama, jalan yang betul-betul. Karena saya sudah ikmal yakin, bukan hakul yakin lagi, udah sempurna keyakinan saya, Islam itu agama. Islam itu adalah bangunan saya, rumah saya, naungan saya untuk saya bertemu Allah. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu. Ini makna syahadat. Nah, suatu saat kita dalami lagi, tapi karena waktu ya, Masya Allah, ini sudah mau 7:30 nih. Nah, mudah-mudahan Allah ridho. Ya, saya percepat, itu syahadat. Setelah syahadat, pondasi yang kedua adalah sholat. Apa itu sholat? Ini juga Masya Allah. Kalau kita dalami lagi, begitu sangat dasar. Ya, sholat ini Bapak Ibu bahagia, disebut dengan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tadi kan syahadat pondasi nih. Sholat itu tiang. Kenapa disebut dengan tiangnya agama? Karena sholat ini memiliki pengertian silah, hubungan, keterhubungan. Kita sering mendengar silaturahmi. Silaturahim, menyambungkan kasih sayang, menyambungkan persaudaraan. Silaturahmi. Silat itu tersambung. Maka sholat itu memiliki makna adalah keterhubungan yang erat. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, sholat itu adalah keterhubungan yang erat antara khalik dan makhluk. Antara yang menciptakan, yang diciptakan. Antara yang ada dan yang diadakan. Hubungan yang erat antara makhluk dan khalik. Yang diatur melalui syariat. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi garis bawahnya sholat itu di sini. 1, ada hubungan yang erat. Yang kedua, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka, walaupun kita sudah melakukan gerakan seperti sholat, takbir, ruku, sujud, akhir salam, tapi nggak ada hubungan yang erat, itu belum definisi sholat. Karena suatu ada definisinya adalah hubungan yang erat. Atau ada hubungan yang erat, tapi tidak melakukan takbir dan di akhir salam. Itu juga bukan sholat. Karena ada yang mengatakan, saya udah sholat. Kapan? Barusan. Gimana caranya? Tarik nafas, ingat Allah, udah selesai. Nah, itu bukan sholat. Itu mah zikir. Sholat itu ya ada aturannya. Begitu. Maka nggak bisa digantikan sholat ini dengan menekung. Tidak bisa. Sholat itu ya seperti syariatnya sholat. Namun sholat yang tanpa kedekatan dengan Allah, itu juga disebut bukan sholat. Bahkan dikatakan, pawailul lil musallin. Alladina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena sholatnya nggak ada hubungan yang erat dengan Allah. Poin utama di sholat ini adalah hubungan yang erat dengan Allah. Ya, saya persingkat. Yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat ini adalah ketundukan total kepada Allah. Kepatuhan total kepada Allah. Pembuktian total kepada Allah. Bahwa apapun yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka harta yang secara syariat kita dapatkan dari ikhtiar kita,
ya, dari usaha kita sehingga terkumpul harta itu, sesungguhnya sejatinya harta itu milik Allah. Maka mewujudkannya, bukti mewujudkan ibadah taat kepada Allah itu dengan mengeluarkan harta itu untuk dizakati. Dan ini sangat manusiawi. Zakatnya pun diambil yang terendah, 2,5%. Gitu. Walaupun sebetulnya yang paling abdol 20%. Tapi untuk manusiawinya tetap yang penting kita ngasih zakat 2,5%. Itu apa? Bukti ketundukan kita kepada Allah. Bahwa harta ini milik Allah. Yang keempat, yang hari ini sedang kita jalankan. Puasa. Mas Harto, saya tanya nih. Ustaz, Ya, betul itu saum apa siam? eh, saum. Saum. Jadi, Ini ya, Jawanya siam, Tat. Kalau bahasa Jawanya siam, ya, gitu. ya, ya. Baik, siamnya Mas Harto ya. Ya, Siam. ya, baik. Jadi, puasa itu di dalam Quran, kalau istilah saum itu hanya satu kali. Itu dalam dalam cerita Maryam. Ya, ketika Maryam itu diminta oleh Allah saum. Saumnya apa? Menahan tidak bicara kepada orang yang memfitnahnya. Tapi dia tetap makan dan minum. Jadi saum itu adalah menahan sebagian. Sedangkan siam itu dalam Quran sekitar 8 kali sampai 9 kali kalau tidak salah diucapkan. Ini siam ini maknanya adalah menahan keseluruhan. Nah, kita ini disuruh oleh Allah tuh saum pas siam. Ternyata kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahnya siam, bukan saum. Nah, selama ini kira-kira kita ini saum apa siam? Apa bedanya? Mungkin kita ini menahan haus dan lapar. Tapi tetap gibah. Itu bukan siam, baru saum. Mungkin kita menahan makan dan minum sampai maghrib, tapi kita tetap marah-marah. Itu namanya bukan siam, itu saum. Mungkin kita ini apa namanya menahan makan dan minum, ya. Tapi kita ngeluh terus, itu bukan siam, itu baru saum. Karena kalau siam ditahan keseluruhan, ya lapar minum ya ditahan, ngeluh ya ditahan, suudzon sama orang ya ditahan. Maknanya itu imsak. Maka puasa yang seperti ini akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Sedangkan sebaik-baik bekal untuk berangkat haji itu adalah takwa. Betul ya? Nah, diraihnya kapan ini bekalnya? Sekarang. Kenapa? Yang paling dekat dengan atap itu adalah puasa. Wija, dinding. Maka puasa itu sangat berdekatan dengan musim haji. Dan setelah Syawal itu ada 2 bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini persiapan haji. Masya Allah. Jadi setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita memantapkan apa namanya pondasi dinding kita ini siam. Karena siam itu la'allakum tattaqun. Kita akan diberikan oleh Allah derajat yang disebut dengan takwa. Orang bertakwa, Masya Allah. Orang bertakwa ini, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebelum berangkat haji, jadi orang bertakwa dulu ya puasa ini. Puasa ini kita betul-betul jalani menjadi siam bukan saum. Nahan keseluruhan. Dan nahannya bukan 12 jam. Puasa itu 24 jam Bapak Ibu. Siam itu 24 jam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah mangqama ramadhana imanan wahtisaban.
Barang siapa malam-malam Ramadan didirikan, mengqama, siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah ampuni apapun dosanya. Siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siangnya adalah kita berpuasa. Barang siapa berpuasa kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, Allah ampuni seluruh dosanya. Malamnya sholat, siangnya puasa. Puasa itu satu paket. Paket malam, paket siang. Tidak ada paket hemat, Mas Harto. Setelah maghrib, marahan. Nggak ada. Ada seorang bapak pemarah, lagi puasa. 5:30 sore itu ada orang yang memprovokasi. Tapi tenang aja, suaminya, istrinya takjub. Tumben Pak, kok nggak marah? Bentar, setelah maghrib marahnya. Karena anggapnya puasanya cuma sampai 12 jam. Padahal puasa itu 24 jam 30 hari atau 29 hari. Nah, kalau kita menjalankan puasa seperti ini, muncul ketakwaan, dan kalau sudah ketakwaan, inilah yang menjadi bekal kita untuk berangkat haji. Insya Allah mabrur. Begitu Mas Harto, pembahasannya tentang 4 pondasi sebelum berhaji. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin 2 atau 3, silahkan. Enggak. Ya, insya Allah apakah ada partisipan yang ingin bertanya? Dan ini juga saya akan membacakan sedikit notulennya, yaitu yang pertama untuk fondasi, ya kita diberikan kesehatan, diberikan sumber daya waktu, diberikan kebahagiaan. Lalu masalah terberat dalam hidup adalah keberatan tentang masalah tersebut. Lalu di sini ada fondasinya berhaji, yaitu kita mempersiapkan yang pertama berkaitan dengan syahadat kita, lalu sholat kita, puasa dan zakat, serta ini ada 20 sifat Allah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz juga, dan 99 nama Allah. Mungkin ada partisipan yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau langsung open mic ya. Karena waktunya terbatas, Ustadz ada acara lagi untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin open mic. Ini juga ada partisipan yang paling jauh. Ada Kak Rini Kartika ya Kak. Mau bertanya nggak Kak? Ini partisipan yang paling jauh juga nih, dari Jambi. Silakan Kak Kartika Sari. Rini Kak Kartika Sari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan Ustadz, selain kita bertauhid kepada Allah dan kepada Rasulullah, untuk persiapan insya Allah calon-calon jamaah haji kita, selain keimanan, yang pastinya fisik juga ya Ustadz ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapin jika pada pelaksanaan ibadah haji nanti jamaah mengalami berbagai macam kendala yang dihadapin biar menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, apa yang harus dilakukan atau sikap yang diambil dalam menerima semua kendala-kendala yang insya Allah itu pasti ada, dan untuk kesiapannya seperti apa Ustadz?
Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Mas Harto ya. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali, aplikatif terhadap kegiatan haji. Bagaimana apa yang harus kita siapkan kalau nanti kita bertemu dengan kendala di lapangan? Maka persiapannya tetap dua. Persiapan secara hati atau hakikat dan persiapan secara syariat atau fisik. Haji ini adalah ibadah yang tentunya memakai kegiatan fisik kita. Ya, jalannya panjang dan sebagainya, maka salah satu persiapan kita dari sekarang, ya ini persiapan terbaik. Karena puasa ini insya Allah menjadi wasilah kita sehat. Maka kita jaga ya, agar di puasa ini betul-betul kita bisa mendapatkan kesehatan. Ada terjadi autolisis ya di dalam tubuh kita. Nah, ini puasa ini bagian dari persiapan kita untuk haji. Masya Allah, Allah tuh memang menyiapkannya seperti itu. Nah, tentunya persiapan fisik ini seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya tentang istitoah berhubungan dengan fisik, maka dari sekarang kita sering general check up ya, terus sering olahraga, minimal olahraganya jalan kaki, itu yang paling sehat itu jalan kaki ya. Jalan kaki ya, berapa kilo gitu ya, setengah jam, 1 jam jalan kaki kita pagi, itu menarik, itu insya Allah menyehatkan kita. Bapak Ibu ya, menyambut panggilannya Allah, sambutlah dengan fisik yang kuat. Amalannya apa? Jalan kaki aja. Gitu, Pak. Jalan kaki. Yang kedua, persiapan yang sifatnya persiapan mental atau persiapan hati. Setiap kendala yang dihadapi itu dipastikan semuanya adalah kurikulumnya Allah untuk menuju kita menjadi haji mabrur. Seperti yang saya sampaikan di awal, apakah haji itu adalah ibadah yang biasa? Enggak. Haji itu ibadah yang berat. Masalahnya kita keberatan atau tidak. Gitu. Kalau Mas Harto bilang ke saya, Mas Usep, Pak Ustadz jalannya dari rumah dari Pondok Beringin ke Simpang 5 jalan kaki ya, saya kasih hadiah 1 miliar. Saya kasih uang 1 miliar. Terus Mas Harto bilang, keberatan nggak Mas Usep? Ustadz Usep keberatan nggak? Jawaban saya gimana? Nggak keberatan. Siap. Kenapa saya bilang siap? Karena sudah tahu ada apa? Ada hadiah 1 miliar kan gitu. Walaupun itu berat jalannya jauh, tapi nggak keberatan. Kenapa kita? Saya tahu nanti setelah selesai dapat hadiah 1 miliar. Haji itu Masya Allah, Ibu lihat lagi fadilahnya. Banyak sekali fadilahnya. Memang haji itu berat. Bapak Ibu keberatan nggak? Ini mental. Maka dari awal kita mengatakan, saya nggak keberatan kok. Kalau ada kendala apapun, saya siap kok. Misalkan kendalanya ternyata sakit. Apakah sakit itu menjadi kendala? Tidak juga. Untuk hal-hal yang sifatnya bisa dibadalkan, ya badalkan saja. Untuk hal yang sifatnya rukun, ya kita jalani sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki. Gitu. Jadi, fikih memberikan pada kita kemudahan. Allah itu tidak memberikan kesulitan, tapi kemudahan. Maka dari sekarang, kita mengatakan, iya, haji itu berat, tapi saya tidak keberatan. Dan haji itu memang berat, tapi Allah memberikan banyak kemudahan. Nggak bisa lempar jumlah, bisa dibadalin. Gitu. Kalau kita di Eropa ya mungkin kita tidak bisa lama-lama duduk di sana, tapi kan kita bisa melaksanakan apa namanya wukuf yang sifatnya tidak langsung ya. Wukuf hanya mungkin di mobil gitu istirahat di sana. Setelah kita selesai rukunya sudah selesai, dibawa lagi ke rumah sakit ini sudah ada petugasnya, aman. Serahkan semuanya pada Allah, itu mental kita. Yaitu persiapan, dua persiapan itu aja. Satu persiapan fisik, yang kedua kesiapan mental. Untuk apa? Untuk tidak keberatan dengan semua kendala. Karena di balik beratnya haji itu ada janji Allah yang sangat besar. Ada ajrun, pahala yang besar dari Allah.
Gitu. Terus Mas Arlo? Ya, Tat. Ada. Oke. Mungkin itu ya. Ngapunten Ya, sangat. baik, Tat. Sampun setengah Terima 8. kasih atas waktunya. Oke. Mudah-mudahan semua para duyufullah ini disehatkan, diberkahi, dan sampai berjumpa bersama kekasih terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah dan di Arafah insya Allah. Semoga Amin. sehat selalu, dijaga kesehatannya, dan semoga Allah dipanjangkan semuanya, dan semoga 4 pondasi ini betul kita koreksi dan kita perbaiki sehingga kita mendapatkan apa yang diinginkan dari haji. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Matur sama nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, demikian untuk manasik haji yang ke-8 oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Usep Baduzaman SPD, yang sudah dipaparkan 4 pondasi sebelum berhaji. Yaitu tadi seperti yang disampaikan, syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Insya Allah pada manasik kali ini kita cukupkan pada jam ini. Semoga partisipan di sini Zoom meeting bisa menangkap, dan untuk hasil rekaman akan kami upload di YouTube dan insya Allah akan dibagikan melalui WA group masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kami cukupkan untuk manasik haji yang ke-8 ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan